Shalom saudara, kembali lagi berjumpa dalam Bincang Teologia. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya dengan Gideon kembali akan berdiskusi, masih video yang sama seperti yang di dua episode sebelumnya Bapak Ibu Saudara, dan dalam video ini merupakan video lanjutan dan ini merupakan diskusi yang terakhir dari video yang kemarin Bapak Ibu Saudara. Untuk itu kita langsung saja bertanya kepada Gideon Yehuda. Halo bro. Halo bro, kita lanjutin diskusi yang kemarin bro. Ada pertanyaan lanjutan bro. Pertanyaan yang pertama untuk hari ini bro, ketika dalam diskusi Pak Yohanes dan Don Ditan, Pak Yohanes ada mengeluarkan satu pernyataan bahwa di dalam Kristen ada banyak hal yang tidak dilakukan oleh orang Kristen, padahal dituliskan di dalam Alkitab. Salah satunya adalah berjilbab, yang kita sudah pernah bahas sebelumnya, dan juga sunat dia menyebutkan. Nah, ketika dia menyebutkan tentang sunat, terus Don Ditan menyambung pernyataannya bahwa kok orang Kristen menolak sunat, padahal persembahan masih terima. Lalu Don Ditan menyatakan bahwa Rasul Paulus mengajarkan di Perjanjian Baru bahwa sunat tidak ada lagi, tetapi yang disunat adalah sunat hati, ada sunat atau sunat rohani. Nah bro, kemudian Don Ditan menyatakan bahwa kok orang Kristen hanya mau menerima persembahan saja, sedangkan sunat tidak mau menerima. Bagaimana bro menanggapi pernyataan tersebut bro? Iya. Tentang sunat dulu ya. Siapa bilang sunat nggak ada sunat rohani, hanya ada di Perjanjian Baru. Ya. Kembali saya ingatkan, kalau Anda bicara literaturnya dipelajari dulu, dimengerti dulu sistematikanya. Kenapa kita katakan ada sunat secara tubuh, juga ada sunat secara hati, karena berbicara mengenai bagian trikotomi manusia, yaitu manusia yang dikatakan hidup adalah tubuh, jiwa, dan roh. Pada zaman Israel, sunat itu memang dipakai oleh Tuhan. Kalau Anda membaca sejarah Mesopotamia kuno, sebenarnya sunat itu adalah perilaku yang sudah dilakukan sebelum Tuhan menurunkan Torah atau hukum. Namun sunat itu ya dilakukan secara serampangan dengan tujuan yang salah, pengetahuan yang salah, akal budi yang salah, gitu. Tidak tertuju kepada Allah Yahweh. Maka itu Allah mengajarkan sunat itu untuk dia memakai sunat budaya pada zaman itu, untuk supaya orang Israel ngerti bahwa budaya ini seharusnya dilakukan untuk Tuhan. Gitu. Ya, sunat hati ada nggak? Ada. Kita buka di dalam Ulangan 10 ayat 16. Saya bacakan. Sebab itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Artinya apa? Jangan tegar tengkuk. Ya, kalau kita katakan tegar tengkuk itu artinya ya hari ini senang nyembah Tuhan, memuji Tuhan, ya besok tidak. Paginya memuji Tuhan, nanti sorenya ngegerutu, gitu ya. Nah, ini sudah ada karena memang trikotomi itu. Jadi ngerti dulu kenapa ada sunat yang namanya sunat secara jasmani, gitu ya. Rasul Paulus tidak pernah melarang Anda bersunat. Yang Paulus larang adalah sunat dan mengharapkan keselamatan dari sunat.
sunat wajib dengan hubungan agamawi. Itu salah, tidak benar. Maka Paulus menentang itu. Sunat boleh nggak? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Asal jangan dijadikan sebuah tuntutan atau kewajiban. Gitu. Mengapa? Karena Yesus sudah menggenapi Torah secara sempurna. Torah itu kan diberikan supaya menjadi pembeda bangsa yang kudus dengan bangsa yang bukan pilihan Allah. Ya, umat Tuhan dan bukan umat Tuhan. Itu kan bukan buat untuk keselamatan. Sekali lagi. Gitu. Nah, peraturan itu untuk bangsa Israel. Nah, sampai kapan? Sampai yang menggenapi itu datang. Dan ketika yang menggenapi itu datang, Yesus datang menggenapi itu semua. Orang-orang Israel harusnya tahu bahwa tidak ada satu kesalahan pun yang dilakukan oleh Yesus dari hukum Torah gitu. Maka hukum Torah dinyatakan dulu supaya mereka ngerti dulu nih, ada dulu base-nya dalam pikiran mereka gitu. Ini harus dipahami. Jadi sunat itu, siapa bilang tidak ada sunat hati? Boleh kok, sama dengan persembahan. Siapa bilang tidak ada persembahan rohani? Persembahan kan artinya pemberian kepada Tuhan. Nah, pemberian secara tubuh ya apa? Tenaga, uang, waktu. Itu kan jasmani kan? Pemberian dari jasmani kita yang kelihatan, fisik. Nah, pemberian rohani itu apa? Rohani itu adalah satu bagian dari trikotomi atau bagian dari manusia yang disebut roh yang untuk berhubungan dengan Allah. Jadi apa untuk berhubungan dengan Allah? Yaitu iman. Ketika kita mengerti, percaya kepada Yesus, itulah persembahan rohani kita gitu. Jadi jangan bilang tidak ada persembahan rohani. Ya. Jadi menurut saya kalau kapabilitas Anda kurang di dalam untuk membahas dan mengambil kesimpulan tentang Kristen, ya lebih baik ya jangan bahas-bahas lah gitu ya. Lebih baik tidak usah ini. Bertanya aja, bertanya lebih baik. Tidak usah buat video seakan-akan saya tahu segala tentang Kristen gitu ya. Kristen begini, Kristen begitu. Kok ajarannya ngaco, kok ajarannya begini. Ya lebih baik Anda bertanya dulu gitu. Karena ketika kapabilitas Anda kurang dalam literasi, maka ketika Anda membuat video, Anda sedang menunjukkan kekurang pintaran Anda. Gitu. Ini ya seperti demikianlah bro. Jadi jelas kalau pemberian yang terbaik rohani itu ada. Iman, tapi kan rohani. Gitu. Di gereja untuk mendukung pelayanan Tuhan, ketika datang mendengar firman, pulang gereja, orang Kristen sungguh-sungguh baca Alkitab, belajar Alkitab, ada komunitas sel yang lebih kecil, ibadah bersama-sama tapi yang lebih kecil. Semua itu dilakukan dengan iman. Supaya ada pertumbuhan iman. Itu persembahan rohani. Itu. Ya, jadi jelas di sini persembahan itu boleh saja. Sunat boleh saja. Nggak ada yang larang. Silakan sunat. Saya mau sunat dengan alasan kebersihan. Iya. Tapi jangan pernah saya sekali ngajarin. Kamu harus sunat. Kalau kamu tidak sunat, kamu tidak selamat. Nah, itu ajaran sesat namanya. Gitu. Yang tidak boleh itu itunya. Ya, jadi demikian bro. Thank you. Iya bro. Pertanyaan yang kedua bro. Setelah perbincangan yang tadi di pertanyaan pertama dan berlanjut, Pak Yohanes ini menyatakan bahwa kekristenan tidak bisa menyelesaikan masalah manusia. Dan dari pernyataan itu, dia memberikan sebuah kisah pelayanan dia dulu. Jadi bro, ketika dia masih menjadi seorang gembala jemaat, dia bertemu dengan seseorang yang mau menjadi Kristen. Masalahnya adalah dia punya 3 istri. Dan kemudian orang yang mempunyai 3 istri ini menjadi seorang Kristen, dan Pak Yohanes ini berdiskusi dengan seorang pendeta lain temannya, dan teman pendetanya itu memberikan masukan bahwa orang yang masuk Islam, yang masuk Kristen ini
yang punya 3 istri ini hanya bisa bawa 1 istri. 2 istrinya jangan dibawa, tapi harus dibiayai bersama dengan anak-anaknya. Nah, dari kisah itu Pak Yohanes ini menyatakan bahwa kok solusinya seperti itu. Berarti ini berlawanan dengan prinsip kasih karena meninggalkan 2 istri yang lain. Nah, dari kisah itu, Bro, Pak Yohanes ini menyatakan bahwa kekristenan tidak bisa menyelesaikan masalah sehingga orang tersebut harus pindah lagi menjadi seorang muslim karena masalah ini. Dan dia bilang dia bisa pindah ke muslim karena memang hanya muslim bisa menyelesaikan masalah ini, Bro. Yang dituliskan di dalam Al-Quran katanya. Ya, yang saya mau tanyakan, apakah betul kekristenan dan Alkitab sendiri tidak bisa memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan manusia? Silakan, Bro. Aduh. Baru istri 3 aja udah bilang Kristen salah ya. Bagaimana dengan Daud dan Salomo? Saya heran itu. Sebenarnya pahami gini loh. Tuhan kan berikan kamu akal budi. Jangan menganggap Tuhan itu seperti tempat bisnis. Loh, ini nggak cocok dengan saya ini. Berarti ini agamanya salah ini. Lah, memangnya Tuhan Allahmu ditentukan oleh engkau gitu. Seperti selayaknya menerima mencari tempat berjualan, tempat jualan mana yang cocok sama saya gitu. Tentu Allah tidak bisa diperlakukan seperti itu. Itu namanya bersikap kurang ajar dengan Tuhan. Nah, kita harus pahami gini loh. Kalau keadaannya memang sudah memiliki 3 istri dan sudah terlanjur dalam keadaan sebelum masuk Kristen, ini kita harus pahami dulu, tanya dulu tujuan kamu masuk Kristen apa. Apakah memang benar-benar percaya atau tidak? Apakah ya itu harus ditanya dulu supaya kita lebih tahu latar belakangnya. Nah, jangan mau jawaban instan dong, gitu kan? Karena hidup nggak ada yang instan, proses semua. Gitu. Nah, kalau memang sudah terlanjur dalam keberadaan dulunya menikah dengan 3 wanita, ya menurut saya tidak masalah. Itu sebuah kesalahan melawan prinsip Alkitab. Iya, Alkitab katakan 1 laki-laki 1 perempuan. Dari awal mulai juga demikian. Iya, tapi kita ingat siapa sih manusia yang nggak pernah berdosa? Semua pernah berdosa. Semua melanggar prinsip Tuhan. Semua melanggar kebenaran Tuhan. Nah, sekarang kalau ada orang dengan kesadarannya dan kerendahan hatinya datang untuk mempelajari firman Tuhan lebih dalam dan menumbuhkan iman untuk percaya. Nah, udah nggak usah ribet. Jadi, kalau memang sudah terlanjur seperti itu, ya sudah. Mau diapakan? Yang penting selanjutnya dari titik Anda percaya, hidupi prinsip-prinsip firman dengan keluarga Anda. Sekarang ketika Raja Daud pernah melihat Batsheba sedang mandi, apakah sejarah itu bisa diulang ketika Daud berzina dengan Batsheba? Tak bisa diulang sejarah itu. Apakah Batsheba diceraikan? Tidak. Lanjuti, tapi bertobat itu. Bertobat. Ya. Ya, kalau dikatakan perlakuan adil kepada istri-istri lain, ya saya setuju. Terus juga kalau mau bawa 3, memang masalah kenapa? Malu pendetanya. Ya kan nggak begitu. Ya bawa saja, jujur saja. Saya dulu sebelum menerima Yesus, saya tidak tahu prinsip ini. Sehingga saya baru tahu ketika saya menerima Yesus bahwa saya melanggar prinsip firman Allah. Tapi kan saya bertobat, rendah hati, dan menghidupi prinsip-prinsip firman. Perputaran titik balik yang tadinya tidak menghidupi prinsip firman, jadi menghidupi prinsip firman. Itu yang paling terpenting, esensi dalam manusia. Jadi hal-hal kecil, hal-hal sepele, jangan digunakan
untuk menjadi alasan menentukan Allah ini salah, Allah ini benar, terlalu sepele. Terlalu sepele. Gitu. Jadi ya menurut saya tidak usah jadi orang mau terlihat agamawi. Gitu ya. Tidak usah mau terlihat agamawi. Oh kalau pernah salah, ya kita harus menunjukkan sekarang tindakan kita di luar. Enggak gitu. Ubah dulu yang di dalam. Hati, pikiran itu ubah dulu. Biarkan keadaan memang yang sudah terlanjur. Mau gimana? Ya. Sekarang lo bagaimana kalau menikah di Kristen kan tidak boleh. Ya sudah. Itu masalah surat gitu ya. Tapi apakah ketika kita Tuhan, saya tahu saya salah. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya mau bertobat Tuhan. Tuhan dari atas, kamu mana suratmu dulu? Kan nggak begitu ya. Nggak begitu kan? Iya. Lalu gimana? Yang Tuhan pentingkan itu hati. Pikiran dulu diubahkan. Baru bisa tindakan itu berubah. Kalau hati dan pikiran tidak diubah, tidak bisa. Gitu. Jadi bukan Alkitab tidak sanggup jawab. Itu Alkitab sudah ada itu contoh banyak sekali tentang kesalahan-kesalahan manusia. Ada Daud, Salomo, Abraham. Itu punya istri berapa? Yakub. Ya itu kesalahan-kesalahan itu seperti itu sudah ada dan Alkitab jujur menceritakan itu. Tidak ditutup-tutupi. Supaya kita bisa belajar. Gitu kan? Supaya kita bisa belajar. Tuhan menciptakan satu laki-laki, satu perempuan, supaya kita bisa belajar. Kita melihat, bahwa kalau punya istri banyak, lebih repot kan? Ada konsekuensinya kan? Ya tanggung lah. Itu. Gitu. Harus bisa dipahami lah seperti itu. Kalau sepele seperti itu, jangan menjadi kesaksian untuk menyalahkan Allah. Itu tidak akademis, tidak secara ilmiah sekali, dan itu tidak akan berguna sama sekali untuk menyalahkan sebagai nilai ya, sebagai satu statement untuk bilang bahwa ajaran Kristen itu salah. Nggak bisa. Gitu. Ya bro, demikian. Iya bro, thank you bro. Berarti permasalahannya di sini bukan Alkitab yang tidak mampu untuk menyelesaikan masalah, tetapi kita sebagai manusia yang tidak mampu untuk melihat kebenaran yang sudah ada. Oke bro, thank you untuk hari ini sudah menjawab setiap pertanyaan bro. Sebelum kita menutup video ini, ada yang mau bro sampaikan terlebih dahulu? Iya, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Ya, demikian bro. Oke bro, baik Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kalau Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan video ini, jangan lupa share untuk setiap orang yang Bapak Ibu kenal, supaya semakin banyak orang bisa mengenal kebenaran firman Tuhan. Sampai ketemu di video selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati.